Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal situasi pembangunan ibu kota negara Nusantara selepas ditinggal Bambang Susantono dan Doni Rahayu. Luhut memastikan IKN tidak ada masalah. Ibu kota dipastikan tetap pindah seiring dengan pembangunan yang terus berjalan. Menurutnya, yang bermasalah adalah pimpinan yang sempat mengurus IKN. Luhut mengakui sebelumnya IKN cukup dihadapkan dengan beberapa masalah, akan tetapi sudah terselesaikan. Investor juga memberikan apresiasi dan siap masuk menancapkan modal ke proyek megah tersebut. Sebelumnya, Bambang Susantono dan Doni Rahayu resmi mengundurkan diri dari jabatan kepala dan wakil kepala otorita IKN. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas kepala OIKN dan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala OIKN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan adanya kenaikan subsidi solar sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 per liter pada tahun 2025 mendatang. Angka ini berbeda dengan subsidi solar pada tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp1.000 per liter. Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, kenaikan pemberian subsidi untuk BBM jenis solar dalam RAPBN 2025 mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya yakni mengenai harga keekonomian solar yang saat ini mencapai Rp12.100 per liter. Arifin menambahkan minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum. Sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar. Presiden Joko Widodo mengungkapkan persiapan upacara memperingati HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN hampir final. Menurut Jokowi, persiapan sampai saat ini belum ada masalah di lapangan. Kesiapan lokasi juga sudah mumpuni termasuk tata urutan upacara. Ia juga melihat pembangunan di Istana Negara di IKN sudah 80%, baik pembangunan interior dan eksterior. Diperkirakan pada bulan Juli proses pembangunan rampung dan mulai dilakukan persiapan upacara kemerdekaan. Sebelumnya, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan upacara HUT ke-79 Indonesia akan tetap dilakukan di IKN. Suharso mengatakan yang menjadi pertimbangan pemerintah saat ini untuk masa-masa jelang 17 Agustus itu ialah pelaksanaan pidato Presiden Joko Widodo terkait dengan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia diperkirakan mendapatkan durian runtuh dari industrialisasi dan hilirisasi di tahun 2028 mencapai $70 miliar Amerika Serikat atau 1.140 triliun rupiah. Luhut menjabarkan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan hilirisasi terus mengalami kenaikan. Luhut menyebutkan sebelum kebijakan hilirisasi berjalan, nilai ekspor dari komoditas nikel hanya mencapai 1,5 miliar hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun lalu, Indonesia mencatat adanya kenaikan nilai ekspor mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan begitu, Luhut berkesimpulan nilai hilirisasi akan terus mengalami peningkatan. Bahkan, di tahun 2028 nilai ekspor bisa mendekati 70 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Luhut, saat ini pemerintah juga fokus pengembangan hilirisasi di Kaltara, di mana tercatat nilai investasi yang masuk di Kaltara itu, khususnya petrochemical sebesar 4% dari PDB. Perekonomian Australia mengalami pelemahan di kuartal pertama 2024. Data resmi Biro Statistik Australia menunjukkan pertumbuhan melambat menjadi 0,1% secara kuartalan, lebih rendah dari perkiraan awal 0,2%. Penurunan ini menurut Biro Statistik mengindikasikan kondisi masyarakat Australia semakin buruk. Meskipun perekonomiannya sedikit bertumbuh dan di level positif, sebelumnya di kuartal 4 2023, ekonomi Australia tercatat 0,3%. Investasi menyusut lebih jauh.
investasi swasta turun untuk pertama kalinya dalam 5 kuartal karena penurunan investasi non-hunian, biaya pengalihan kepemilikan, dan total hunian. Menurut Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, penyebab utama dari pertumbuhan yang sangat lemah ini adalah suku bunga yang lebih tinggi dikombinasikan dengan inflasi yang moderat, namun terus-menerus dan ketidakpastian global yang sedang berlangsung.